Halo, selamat sore Mbak Tina. Halo, sore. Apa kabar, sehat? Sehat-sehat. Halo semuanya, Waduh, apa kabar? gimana Kak gimana? Yasin apa Ya kabar ini, semuanya? sorry ya agak terlambat jadinya. Iya. Eh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, Mbak Tina, selamat datang dan selamat bergabung. Jadi kami di UT Jakarta kita bikin sesi Hmm. sharing discussion dengan mahasiswa UT Jakarta. Ini udah ada sekitar 100 teman-teman yang hampir 100 ya teman-teman yang ikutan live. Hari ini narasumbernya Mbak Tina Tun. Nah, apa kabar Mbak Halo. Tina? Baik, apa kabar semuanya? Nah, mungkin sebelum mulai, boleh dong Mbak Tina memperkenalkan diri, pasti meskipun teman-teman udah pada tahu. Nah, boleh sedikit lagi mungkin review perkenalan diri Mbak Tina sendiri, silakan Mbak. Oke, Kak. Halo semuanya, selamat sore. Aku Tina Tun. Nama asli sebenarnya Agustina, tapi apa orang pada tahu Tina Tun. Apa namanya mungkin taunya bolo-bolo ya zaman dulu. Tapi sekarang udah nggak bolo-bolo lagi karena udah nggak segendut dulu ya. Dan ini mungkin juga semuanya pada apa namanya mahasiswa-mahasiswi UT. Aku juga salah satunya. Halo. Oke, nah pertanyaan Hmm. pertama Mbak Tina, kenapa ngambil universitas terbuka sebagai salah satu program studi yang Mbak Tina tempuh? Apalagi ngambilnya hukum lagi. Nah, mungkin bisa sharing sedikit Mbak. Hmm. Jadi sebenarnya kalau aku tuh kan dulu memang udah ada basicnya tuh dulu S1-nya di apa universitas yang memang apa namanya hadir langsung ya apa sih namanya universitas biasa gitu itu Tatap muka, S1 ya S2 konvensional. jadi S1-nya ya konvensional S1-nya itu kan komputer. Nah aku pengen ngambil tuh hukum. Nah tapi waktu itu karena ijazah internasional jadi S1-nya ngambilnya komputer. Terus udah gitu S2-nya aku ngambil hukum ikut matrikulasi. Nah, cuman habis itu aku pikir kayak kalau hukum itu kalau nggak ambil S1, nggak SH itu nggak bisa beracara, nggak bisa dipakai secara praktisi hukum lah gitu. Sekalian juga kan nambah Hmm. ilmu. Jadi ya akhirnya aku bilang ya udah aku mau ngambil tapi harus yang bisa menyesuaikan waktu, nggak bisa terlalu apa nggak bisa kuliah yang setiap hari kayak gitu kan. Jadi akhirnya aku ngambil universitas terbuka gitu. Oh, gitu. Oke, kira-kira dulu kan Mbak Tina sudah menyelesaikan S1 di kampus konvensional, kemudian ngambil S1 lagi di UT. Ada perbedaan Hmm. signifikan nggak dari sistem belajarnya di kampus yang sebelumnya sama di UT? Apalagi masa pandemi kayak gini nih. Uh, Kira-kira gimana nih? Ya, jadi kalau misalnya kayak di UT sendiri sih memang beda ya sistem belajarnya karena kan ini sistem belajar mandiri terus juga online. Jadi memang kalau untuk aku sih memudahkan karena kan memang kegiatan padat gitu tidak memungkinkan untuk kuliah konvensional lagi dan tapi aku tetap pengen ngambil sekolah gitu. Jadi akhirnya ngambil UT memudahkan lah secara waktu fleksibel, tempat juga. Terus udah gitu untuk apa namanya belajar segala sesuatunya juga bisa kita kejar sesuai apa kebutuhan kita gitu. Cuman mungkin kalau ujian aja kali ya kadang-kadang ujiannya kan weekend gitu. Nah kadang-kadang suka Ya. bentrok sama jadwal atau apa. Tapi kadang-kadang juga masih bisa disesuaikan dengan apa ujian online kan biasanya gitu yang datang ke UT-nya gitu. Oh gitu, seru banget berarti ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. sekarang kan Mbak Tina sebagai anggota DPRD di DKI Jakarta. Nah, Mm-mm. dulu kan aktris cilik, nah, sekarang terjun ke politik. Kira-kira ada apa ya transisi dari public figure kemudian terjun ke politik, kira-kira kenapa memilih jalur politik untuk bisa diseriusin gitu? Sebenarnya sih kalau dibilang kenapa jalur politik, karena memang dari dulu kan sebenarnya banyak yang nggak tahu sih kalau aku memang ada beberapa kegiatan politik gitu, cuma memang yang nggak politik praktis gitu. Jadi memang berapa Hmm. berapa lama itu kira-kira waktu ngambil S2 kalau nggak salah ya 2015 2016 udah mulai-mulai kayak bansos, baksos apa bakti sosial, terus ikut-ikutan kayak kursus politik dan lain-lain gitu kan. Nah cuman memang nggak tahu apa orang banyak yang nggak tahu karena aku nggak terlalu posting-posting gimana-gimana gitu. Nah, tapi baru tahunya itu ketika memang nyalek gitu. Tadinya juga kan nggak kepikiran untuk langsung nyalek ya, cuman karena memang ada kesempatan, terus juga kan sekarang lagi generasi milenials nih gitu ya, terus udah gitu Ya. untuk perempuan dan lain-lain. Jadi ya akhirnya maju dan memang udah takdir, terus juga memang dipercaya sama masyarakat, ya mudah-mudahan bisa amanah dan terus bisa bekerja dengan baik gitu. Oh gitu.
Luar biasa ya, mudah-mudahan ya. Susah nggak sih Mbak untuk menangani Jakarta itu sendiri? Apalagi kan kita tahu Jakarta baru aja ulang tahun nih yang ke-493. Nah, Mm, kira-kira menangani Jakarta dengan kompleksitas dan juga heterogenitas orang-orang di dalamnya kira-kira susah nggak sih? ya. Sebenarnya kalau dibilang soal menangani atau apa gitu, kalau misalnya DPRD itu kan kalau di DKI itu sama Pemprov itu menjadi satu kesatuan ya untuk DKI Jakarta gitu ya. Kalau dibilang sulit atau enggak, sebetulnya kalau aku bilang kalau politik itu dan pemerintahan it's about will gitu ya, political will gitu, kita mau atau enggak gitu. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak, semua itu sebenarnya bisa, tapi mau atau enggak kan intinya cuma itu. Dan apa, kalau dibilang masalahnya banyak, memang banyak karena Jakarta punya masalah klasik dari Ya. banjir, macet, Oh polusi. ya. Udah itu yang memang apa namanya selalu menjadi masalah yang kompleks di DKI Jakarta. Terus untuk apa namanya sekarang ditambah dengan masalah corona ya kan. Dan apa Betul. namanya corona ini kan dampaknya bukan hanya kesehatan tapi kesehatan, terus apa namanya ekonomi dan juga sosial. Jadi ini memang sekarang tuh, apalagi aku baru dilantik itu kan Agustus 2000, masalahnya banyak banget karena Desember itu udah mulai banjir, Januari banjir 5 kali ya waktu itu, 5 kali Ya. Januari Februari ya, terus langsung nyambung ke corona gitu. Jadi memang sebetulnya apa sih memang tantangannya luar biasa besar. Cuman kalau aku bilang ya itu makanya kita punya semangat yang tinggi, terus masyarakatnya juga diharapkan untuk bisa sama-sama gotong royong karena terutama untuk sekarang ini sih, kemarin kan karena banjir tuh ya 5 kali, aku tuh sebenarnya lagi fokus Hmm. di terutama yang di Jakarta Utara, Jakarta Timur ya, banyak kan juga yang terkena banjir parah ya. Jadi sebenarnya fokusnya lagi mau pansus banjir, panitia khusus banjir. Jadi apa namanya kita lagi dorong nih anggaran supaya maksimal di banjir. Tapi karena COVID, jadi mau nggak mau tertunda karena anggaran maksimal full ke COVID-19. Karena anggaran sendiri kan karena COVID-19 ini bukan cuma masyarakat dan bisnis dan lain-lain ya yang terdampak, tapi negara juga terdampak karena pendapatannya kan berkurang jauh. Jadi memang ya itu dimaksimalkan dah untuk corona, untuk kesehatannya, untuk bansos ya, bantuan sosial, untuk stimulan ekonomi, sama untuk apa namanya penanganan sosial gitu. Jadi memang apa PR-nya banyak banget gitu. Cuman memang ada ya ini kan keadaan nggak terduga ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan Betul. didoain aja semoga kita semua bisa melewati inilah. Ya, oke. Yang pasti selalu semangat ya, Mbak Tina. Oke, ini ada pertanyaan dari Vika Harus semangat. Wijayanti. Oke. Vika Wijayanti ini nanya, bagaimana caranya supaya kita lebih produktif di era pandemi COVID ini, Mbak Tina? Nah, kira-kira kan lebih banyak kita harus stay at home, di rumah aja. Nah, gimana biar kita Ya, lebih ya. produktif? Mungkin Mbak Tina bisa sharing sedikit? Kalau produktivitas sebetulnya kalau aku ngerasanya bahwa memang kan di era sekarang ini kan banyak yang berubah ya gitu, apalagi shock gitu ya, orang-orang semua shock. Nah terus kalau dibilang produktif memang pasti ada terhambat ya produktivitas kita, tapi balik lagi gimana kita mengatasi itu semua, dan itu balik lagi will kita gitu, kita mau nggak untuk bekerja lebih keras sekarang ini, karena sekarang ini kayak otak harus berputar lebih lebih kencang, terus apa namanya kita punya segala sesuatunya juga harus lebih gimana ya, kayak sekarang apalagi lagi new normal gini, bukannya normal yang biasa loh gitu, kita keluar pun kalau penting banget dan tetap harus pakai APD gitu kan, masker dan lain-lain gitu. Jadi ya harus fokus terus gitu loh, karena kita nomor satu di era sekarang harus menjaga kesehatan ya kan, ya ibaratnya nomor satu kesehatan dulu, karena bukan kitanya aja yang bisa tertular. Kalau anak-anak muda tertular mungkin masih oke, tapi kita bisa juga menularkan, apalagi ada orang tua dan lain-lain. Jadi itu yang jadi awareness banget pertama. Nah produktivitasnya itu adalah gimana kita bisa menjadi orang yang tetap apa namanya bekerja, terus udah gitu tetap maksimal di era pandemi ini. Contoh misalnya kayak di rumah, ya kalau misalnya memang kerjaan sekarang kan banyak yang WFH juga, ya WFH tetap harus dikerjakan secara maksimal gitu, nggak boleh misalnya makanya aku bilang kalau orang-orang yang masih punya kerjaan bersyukurlah gitu, karena sekarang ini banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Kalau orang yang masih punya pekerjaan, maksimalkan gitu loh pekerjaan kalian, bikin apa namanya performance kalian lebih baik gitu meskipun WFH, karena banyak orang juga yang menanti pekerjaan yang banyak yang diberhentikan kan intinya itu.
Terus kalau memang kita entrepreneur, misalnya kita punya kerjaan sendiri, mau nggak mau kita harus lebih maksimal. Upayakan misalnya online, upayakan misalnya kita door to door dari WA, dari mana, apa segala macam, kita jualan kan intinya itu. Terus kalau memang kita apa namanya di rumah, misalnya kayak yang memang mahasiswa, ya kita kerjakan kayak kemarin kan, sama Pak Yasin juga kan diingetin untuk tugas dan lain-lain gitu. Maksud aku kayak itu tetap harus kita kerjain. Terus misalnya memang ada apa modul-modul kayak yang mahasiswa UT mungkin ya, jadi ya kita belajar aja gitu, karena itu satu-satunya yang kita bisa lakukan sekarang ini gitu ya, untuk mengisi waktu yang memang pasti lebih banyak di rumah. Karena kan biasa kan kita biasa ada waktu interaksi sosial gitu kan apa, tapi kalau sekarang kan bener di rumah. Terus kita juga ya bersosialisasi, kalau bisa sekarang jangan keluar dulu, misalnya produktif tuh di rumah, dalam arti misalnya mau sosialisasi kan sekarang ada Zoom, ada WA call, ada apa, itu bisa dilakukan. Terus juga ya itu paling beberes rumah, bebenah ya. Kalau yang memang apa kita memang biasa sibuk di luar, sekarang di rumah ya itu manfaatkan untuk beresin segala sesuatunya gitu. Banyak ya yang bisa positif lain di rumah tuh banyak yang banget bisa. Iya, betul. Mm-hmm. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik nih Mbak Tina dari Dea Ivana. Kak, mau tanya dong, gimana caranya membagi waktu dengan efektif seperti kakak, biar bisa sama-sama efektif mengerjakan semuanya secara seimbang. Jadi kan seperti kita ketahui, Mbak Tina anggota Dewan juga, kuliah juga, aktivitas bisnis dan yang lain juga. Nah, bagaimana bisa mengatur biar semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar? Mungkin ada sharing atau tipsnya Mbak Tina, silakan. Ya, kalau sharing atau tips, sebenarnya setiap orang kan beda-beda ya. Kalau dibilang apa namanya, gimana sih caranya gitu kan? Sebenarnya setiap orang punya apa ya? Punya Cara masing-masing ya. kiat masing-masing, karena setiap orang juga kan pasti kegiatannya beda-beda gitu kan. Setiap orang punya profesi juga yang beda-beda gitu kan. Tapi memang balik lagi, kalau misalnya untuk gimana sih caranya supaya lebih apa ya, maksudnya lebih efektif gitu kan, lebih apa, kita bisa ngatur waktunya gitu kan intinya. Nah, kalau aku sih biasa pakai jadwal sih gitu. Biasanya pakai jadwal, dijadwal banget. Terus udah gitu juga biasanya kalau aku orangnya gini, misalnya ada WA, ada email, ada apa, itu harus diselesaikan real time aja langsung gitu. Kalaupun nggak selesai hari itu, aku harus catat di notes dan itu harus selesai besoknya gitu, dalam waktu cepat gitu. Nah, sekarang misalnya di DPRD ada staff juga, ya itu harus membantunya juga sama-sama kayak gitu. Jadi cepat gitu kerjanya, itu satu. Terus misalnya ada laporan kayak dari masyarakat atau apa, sebisa mungkin kita koordinasikan langsung aja gitu kan. Sekarang kan udah zamannya media apa, zamannya kan sekarang WA apa kan bisa langsung gitu. Kalau memang harus koordinasikan lewat rapat atau apa, ya itu tinggal jadi harus masuk notes lagi gitu. Jadi nanti ada reminder kayak gitu. Nah, kalau untuk kegiatan entertainment mungkin lebih kepada happy ya. Jadi kalau misalnya aku Sabtu Minggu, biasa kalau sebelum corona gitu kan masih ada acara atau apa, itu untuk meluangkan waktu gitu. Kayak maksudnya aku kan senangnya nyanyi gitu kan, atau syuting atau apa, jadi buat ya paid hobby lah gitu. Itu salah satunya. Tapi ya itu waktunya juga tetap misalnya jam berapa sampai jam berapa apa. Aku selalu kalau ada kegiatan tuh selalu nanya waktu, tempat apa, jadi aku perhitungkan semua gitu. Termasuk macetnya, termasuk apanya, itu harus diperhitungkan gitu. Terus untuk kalau bisnis dan lain-lain, ya itu karena sekarang kita bisa manfaatkan digital ya gitu, online apa, kita bisa koordinasi. Yang penting satu, kita master plan, udah tahu mau ngapain, sebulan ini mau ngapain, setahun ini mau ngapain. Nah, kalau udah kita jadwalin semua, kalau meleset-meleset paling sedikit-sedikit biasanya gitu. Karena sekarang tanggung jawab kan memang nomor satu di DPRD. Nah, kalau DPRD kan ada rapat, ada apa kan, biasanya juga ada ininya nih, ada apa sih, jadwalnya misalnya kayak udah dibamuskan badan musyawarah gitu. Misalnya bulan ini kita mau ngapain, misalnya menyerap aspirasi masyarakat kah, mau rapat atau mau paripurna atau apa, itu kita masukin dulu ke jadwal. Nah, kalau untuk belajar, ya belajar itu di sela-sela, karena kalau belajar sebenarnya kan kalau aku sih tipenya yang mood juga ya gitu. Jadi apa ya, maksudnya kalau memang mood, biasanya aku bisa ngejar cepet gitu, misalnya langsung masuk gitu. Terus mau ngerjain tugas juga moodnya ada, langsung kita kerjain. Tapi itu kalau ada deadline, misalnya tanggal berapa, tugas dikasih hari ini, kita kerjain kalau bisa di minggu pertama, jangan di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, atau misalnya SKS sistem kebut semalam, itu pasti udah nggak maksimal gitu. Jadi ya itu apa, kita nggak tahu besok bakal ada apa ya, kayak sekarang ada corona gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi maksimalkan waktu yang ada untuk mengerjakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya gitu. Ya, itu yang saya garis bawahi terakhir ya, maksimalkan apa yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Karena kita nggak tahu besok seperti apa. Ya, itu. Iya, betul. Oke, ini satu lagi yang komentar dari yang online.
Kak Tina mau tanya dari Emi, di Hmm? pandemi corona ini kan grafiknya masih naik terus dan Mm-mm. Jakarta PSBB-nya masih transisi ya. Nah, Mm-mm. gimana tanggapan Kak Tina untuk orang Jakarta itu sendiri? Yang kita tahu juga Mm-mm. kemarin kan Car Free Day ya, udah rame banget gitu kan. Jakarta pun Ya. juga kayaknya udah balik macet lagi. Kira-kira pendapat Kak Tina nih gimana masalah ini gitu? Ya, untuk Car Free Day sih sebenarnya kita juga udah kritisi ya. Kalau bisa jangan ada dulu gitu. Kalaupun ada tuh harus diperluas seluas-luasnya gitu. Maksudnya orang kalau mau sepedaan tuh udah nggak bisa. Di sini tuh peraturan kadang-kadang ya orang bisa dikasih peraturan untuk kasih pakai masker aja itu apa ya, misalnya pakai masker nih, tapi harusnya kan nutup sampai sini, cuma sampai sini gitu. Itu kan konyol ya. Kadang-kadang orang sini tuh suka apa ya, eh, kurang tertib lah gitu. Tapi memang kadang-kadang juga ya susah juga karena ini kan ya itu new normal itu kan sosialis, makanya dari awal kita PSBB, dari kan kita nggak lockdown karena masalah ekonomi sosial nggak mungkin bisa menahan itu, karena kalau misalnya itu terjadi ras atau apa kita bisa lebih parah lagi coronanya. Jadi dari PSBB awal kita benar-benar suruh di rumah aja sampai pelan-pelan transisi untuk bisa keluar, itu sebenarnya sosialisasi udah panjang tuh. Jadi orang harusnya di otak tuh udah tahu bahwa kalau keluar gue harus pakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan atau pakai sanitizer, itu harus sudah ada di otak gitu loh. Dan jaga jarak, nggak kerumun itu juga harus ada di, ibaratnya aduh kalau misalnya kita nggak jaga jarak kita pasti nih bisa ketularan dan bisa menularkan, harus kayak gitu. Nah cuman memang peraturan itu dibuat untuk dipatuhi. Nah, makanya untuk orang-orang terutama di DKI Jakarta ya harus mematuhi juga kalau memang mau selamat, kan intinya itu gitu loh. Kalau misalnya ada peraturan tapi nggak dihiraukan juga sama aja Ditaati. gitu. Karena terus terang kemarin kebetulan aku di Komisi A itu bermitra dengan Satpol PP, dengan garda-garda terdepan lah gitu kan, yang memang menjadi petugas yang memang menertibkan. Dan banyak laporan masuk itu ya dari call center aku pribadi gitu ya, dari konstituen bahwa ini loh banyak loh yang masih melanggar, misalnya nggak pakai masker, terus udah gitu masih berkerumun, bikin acara lah apalah. Tapi ada yang berkali-kali ulang gitu loh. Jadi itu kan ibaratnya aduh maunya diapain gitu ya. Tapi sekali sekali ditegur keras atau dikasih sanksi atau apa malah lebih galak gitu. Terus misalnya juga Satpol PP, terus terang kita kan punya misalnya segala segala ya ibaratnya kalau Satpol PP, polisi. Ya, oke. Koneksinya lagi naik terus. Ya, Ya, ya. nah, jadi Oke. makanya aku bilang bahwa yaitu ketika personil penjaganya tidak lebih banyak dari masyarakatnya juga harus punya kontrol pribadi secara tanggung jawab sosial gitu, bahwa ini masalah kita bersama gitu. Jangan sampai seolah-olah kayaknya ntar tunggu dikelihatan terus mau ditangkap baru pakai masker kayak gitu-gitu. Terus misalnya nggak berkerumun udah bilangin jangan berkerumun, tapi masih berkerumun. Nah itu yang gimana ya, maksudnya kadang-kadang juga itu yang harus sama-sama kita kerjasama gotong royong di situnya gitu loh. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih, beberapa tinggal sedikit lagi karena waktu kita nggak banyak. Jakarta 493. Harapannya dari Mbak Tina untuk kota Jakarta itu sendiri seperti apa? Untuk kota Jakarta, sebetulnya untuk pertama ini sebisa mungkin kita survive untuk corona ya. Jadi berharapnya ke depannya untuk corona ini makin turun, dalam arti grafiknya itu semakin melandai dan juga bisa turun untuk penambahannya, dengan catatan sama-sama warga Jakarta beserta Pemprov gitu ya, sama-sama melaksanakan tugasnya masing-masing. Kita mengevaluasi kebijakan terus-menerus, terus juga kita memfokuskan anggaran kepada penanganan COVID-19, tapi masyarakatnya juga sama-sama bisa gotong royong untuk itu jaga kesehatan, pakai protokol kesehatan, masker, cuci tangan atau pakai sanitizer, terus juga jangan berkerumun, jaga jaraknya itu kayak gitu. Jadi intinya itu juga bisa menambah solidaritas kita ya, nantinya ke depannya kita makin kuat gitu. Terus udah gitu berikutnya untuk masalah banjir ya, yang Ya, aku sih ini sekarang pesimis karena terus terang banyak proyek-proyek yang memang seharusnya sekarang lagi jalan untuk penanganan banjir itu banyak yang tertunda lah gitu ya, atau nggak progresnya tuh nggak secepat kalau memang biasanya. Ini sebenarnya musim kering tuh harusnya bisa mengejar itu gitu. Meskipun aku juga gergetan ini kenapa nggak dari kapan-kapan gitu, tapi ya
mudah-mudahan bisa ada perubahan lah gitu di era-era sekarang ini ya, dengan dorongan kita semua, apalagi yang milenial di DPRD. Tapi pansus ini mudah-mudahan secepat mungkin kita bisa laksanakan juga. Itu untuk banjir. Terus untuk macet ya itu ya salah satunya juga, sama polusi gitu kan, yang bisa nantinya bisa ditangani juga dengan baik. Terus untuk kedepannya mungkin kan ini juga banyak rumors yang DKI Jakarta bakal nanti nggak jadi daerah khusus ibu kota lagi, bentar lagi bakal pindah untuk ibu kotanya. Tapi kedepannya mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi pusat ekonomi, pusat Bisnis. pusat bisnis lah nanti kedepannya, yang juga bisa tetap menghidupkan roda ekonomi masyarakat, dan juga masyarakatnya bisa lebih sejahtera lah ke depannya gitu. Oke, pandemi, banjir, macet, polusi. Nah, itu problemnya Jakarta. Mudah-mudahan seiring berjalannya dengan waktu, kepemimpinan, anggota dewan, masyarakatnya, semuanya bisa bersinergi ya, biar Ya, semuanya sama jauh pokoknya lebih. semuanya sih, karena balik-balik lagi kan pasti ujung-ujungnya kesehatan, pendidikan, sama sosial kan gitu loh. Kayak pendidikan ini sekarang lagi heboh kan soal PPDB yang mau masuk ke sekolah-sekolah negeri gitu-gitu kan. Ya, Itu ya, ya zonasi dan makanya sebagainya ya. ya ini memang lagi heboh itu. Jadi memang pendidikan juga satu satu poin center yang paling penting gitu. Makanya kayak di UT juga mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswinya juga semua bisa belajar dengan baik, akademisnya juga baik. Kenapa? Karena dengan pendidikan yang makin naik, makin tumbuh di DKI Jakarta, akan semakin menciptakan masyarakat-masyarakat juga yang sadar diri, tahu diri, dan bisa gotong royong untuk membangun Jakarta gitu loh. Karena nggak cuman pemeran stakeholdernya bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat semuanya gitu. Oke, baik. Terakhir, nah, mungkin bisa sedikit pesan dari Mbak Tina untuk teman-teman yang ikutan live hari ini. Kira-kira apa yang bisa Mbak Tina sampaikan? Mungkin bisa dari sisi pendidikan, Jakarta, dan sebagainya yang tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Silakan, Mbak. Pokoknya untuk semuanya, untuk sekarang ini stay safe, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker, kalau keluar-keluar jangan berkerumun, pakai sanitizer atau cuci tangan sering-sering gitu ya. Pokoknya sadarlah bahwa virus ini belum selesai, jadi new normal itu bukan normal yang biasanya, tapi memang ini adalah normal baru, dimana kita harus survive, tetap bekerja, tetap belajar, tetap produktif, tapi dengan berdampingan dengan virus corona gitu. Pokoknya upayakan kita tidak tertular dan menularkan, intinya itu. Karena sekarang udah kasihan banget nih, tenaga medis kita udah exhausted, dan ke depan jangan sampai banyak kasus-kasus yang mengerikan lah gitu nanti khususnya di Jakarta. Terus juga untuk terutama yang mahasiswa-mahasiswi semuanya bisa belajar dengan baik, pakailah waktu di rumah bukan untuk ini kita bukan liburan ya, tapi kita bisa belajar, kita bisa bekerja dengan maksimal, semaksimal mungkin, karena terutama yang masih punya pekerjaan, maksimalkan, karena bersyukurlah kalian yang masih punya pekerjaan, intinya itu. Terus juga kita harus berinovasi sekarang ini, dan juga ramah teknologi, dan juga online ya gitu, karena di zaman sekarang ini memang kontak sosial itu sangat sangat minim gitu. Jadi kedepannya ya kayak misalnya di UT juga kan kita kan kuliah lewat online dan lain-lain. Nah, itu bisa dicontoh untuk diaplikasikan ke yang lain-lainnya. Misalnya kita jualan lewat online, kita bisa buka usaha lewat online, bikin seminar, bikin apa gitu. Jadi supaya ada sumber-sumber pemasukan yang baru, yang memang yang lamanya mungkin bermasalah gitu, ada celah-celah baru. Intinya sih harus semangat, nggak boleh putus asa, karena rezeki itu pasti ada lah gitu. Jadi kita yakinlah bahwa ini adalah cobaan, tapi di balik cobaan ini ada hikmahnya, kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tina atas kesempatan dan Sama-sama. waktunya sharing di sini. Sukses Sehat semuanya. selalu. Sehat juga semuanya. ya buat studinya juga, buat semuanya. Terima kasih Mbak Tina sudah bergabung bersama kami. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Oke. Ya, teman-teman, tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Jadi sedikit terbuka tentang Jakarta. Tadi Mbak Tina udah singgung masalah pandemi, macet, banjir, karena beliau juga di DPRD DKI Jakarta. Kemudian juga banyak masukan-masukan motivasi juga yang dari tadi Mbak Tina sudah sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya banyaklah hal yang bisa kita petik dari diskusi kali ini. Terima kasih. Minggu depan topiknya juga akan lebih menarik lagi. Jadi silakan kalau misalkan teman-teman yang mau bertanya atau apa, nanti bisa di DM juga di Instagramnya UT Jakarta, kita akan respon. Terima kasih juga yang sudah bergabung hari ini. Mbak Tina juga tadi terima kasih banyak. Sukses buat kita semua.
Jangan lupa mahasiswa baru 14 Juli untuk pendaftaran dan pengumuman nilai tadi ya sudah saya informasikan di awal 10 Agustus kita akan ada pengumuman nilai. Udah daftar online, proses belajarnya nanti ditunggu ada orientasi, mungkin kita akan ada informasi lebih lanjut ya buat teman-teman yang mendaftar. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin tadi yang awal-awal koneksinya agak kurang bagus, ya mudah-mudahan juga ini ke depan kita akan semakin intens ya dengan pembicara-pembicara yang lebih menarik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.